Oke, mulai Nun. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang berjumlah anggota yaitu 2 orang. Ada saya pribadi yaitu Muhammad Aris Pradana dengan rekan saya yaitu Siti Nur Ainun. Di sini kami akan menjelaskan mengenai struktur kimia, penggunaan, cara buat, serta kelebihan masing-masing pati, inulin, fos, GOS, dan glukomanan. Next. Di sini ada pengertian dari inulin adalah suatu fruktosan atau levan. Inulin terdapat pada akar atau tumbuh-tumbuhan jenis komposit. Misalnya artichok yang banyak tumbuh di Yerusalem, dahlia, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur kimia. Struktur kimia antara lain monomer fruktosa pada inulin dihubungkan dengan ikatan 2-1. Residu fruktofuranol. Tiap ujung reduksi untai polimer inulin dapat hadir glukosa. Oleh sebab itu, polimer inulin dapat ditulis GFN yaitu fruktan dengan ujung terminal glukosa atau FN yaitu fruktan tanpa ujung terminal glukosa. Simbol N pada rumus tersebut adalah derajat polimerisasi. Selanjutnya ada penggunaan inulin. Penggunaan inulin yaitu luas di bidang pangan, terutama untuk mengembangkan produk yang sehat karena secara bersamaan. Inulin dapat memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Hal ini disebabkan inulin kaya akan serat, prebiotik, rendah lemak, dan rendah gula. Serta manfaat penting yang dilakukan oleh inulin tersebut menjadikan penggunaan inulin pada sektor pangan sebagai pengganti lemak dan gula rendah kalori. Campuran mayones, es krim, bahan bau sosis, dan produk susu formula. Cara membuat inulin sendiri yaitu dilakukan dengan cara akar jombang, dibersihkan kemudian diiris dan dihancurkan di dalam blender. Serta ditambahkan air panas, perbandingan yang 1:2 hingga dihasilkan bubur. Selanjutnya dipanaskan selama 2 jam, disaring menggunakan kain. Fitrat yang dihasilkan diendapkan dengan menaburkan etanol 40% sebanyak 30% dari total fitrat dan diendapkan dengan menambahkan dan disimpan di freezer selama tidak kurang dari 18 jam. Campuran dikeluarkan dari dalam freezer, selanjutnya didiamkan hingga mencair. Campuran tersebut disentrifugasi supaya inulin dapat memisah dengan pelarut. Dan endapan yang terbentuk dilarutkan dengan air panas. Pemucatan dilakukan dengan menambahkan karbon aktif sebanyak 2%. Disaring serta diendapkan kembali sampai didapatkan endapan warna putih. Endapan dikeringkan dalam oven hingga diperoleh endapan inulin kering yang mudah ditepungkan. Serbuk yang dihasilkan diidentifikasi secara organoleptis, uji reaksi warna, uji kelarutan, uji titik leleh, serta identifikasi gugus fungsi alat spektrofotometer inframerah. Kelebihan dari inulin tersebut yaitu pada pembuatan es krim secara sensoris akan memberikan rasa yang mirip seperti lemak. Oleh karena itu, inulin sering digunakan sebagai substitusi lemak pada produk selai, patisserie, dairy product, frozen dessert, dan saus dressing. Selanjutnya ada FOS di dalam kompleks serat makanan fruktosa, oligosakarida merupakan salah satu senyawa yang bisa diperoleh secara sintetik dan diisolasi dari tanaman. Selanjutnya ada struktur kimia dari FOS sendiri, yaitu mengandung campuran oligomer dan polimer B strip 2-1 strip fruktosa yang terdiri dari 2 strip mendekati 60 fruktosil. Struktur kimia FOS ditunjukkan dengan simbol GFN. G yang berarti glukosil, F fruktosil, G yaitu glukosil, F fruktosil, dan N jumlah unit terkait oleh 2-1 fruktosa. Penggunaan FOS
Kos ini yaitu dapat ditambahkan ke dalam es krim untuk mengurangi kadar gula dalam pembuatan es krim. 10% gula disubstitusi dengan fructooligosaccharides. Tekstur es krim dengan kandungan prebiotik dapat bertahan lebih lama, sehingga es krim prebiotik memiliki waktu simpan yang lebih lama. Cara membuatnya sendiri yaitu, pertama dilakukan optimasi proses ekstraksi fructooligosaccharides. Sebanyak 10 gram bahan direndam dalam 30 liter larutan etanol 70% selama 14 hari. Selama perendaman tersebut dilakukan pengadukan kurang lebih 10 menit. Selanjutnya filtrat disaring dengan menggunakan kain saring dan diuapkan dengan evaporator vakum hingga menjadi 1 liter. Selanjutnya fraksi air tersebut diuapkan hingga kering kemudian dimasukkan dalam digion LH20 kolom kromatografi dan dielusi dengan H20 3 liter MEOH H2O 3,7 3 liter MEOH H2O 7,3 3 liter dan MOH 3 liter secara berurutan. Masing-masing fraksi diuji secara kualitatif dengan TLC untuk mengetahui ada tidaknya senyawa FOS. Fraksi yang mengandung FOS kemudian dilakukan pemurnian lebih lanjut dengan menggunakan teknik pemurnian seperti kolom kromatografi, preparatif thin layer, kromatografi atau PTLC atau kristalisasi. Nah, kelebihan dari FOS tersebut yaitu penelitian pada bayi tikus dengan memberikan diet sebanyak 5% menunjukkan bahwa FOS meningkatkan IgA dalam intensital dan ekspresi reseptor imunoglobulin intensital. Hal ini mengindikasi kemungkinan manfaat FOS dalam sistem imun mukosa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu selanjutnya yaitu GOS atau galacto-oligosakarida. Galacto-oligosakarida adalah oligosakarida yang terdiri dari 3-10 molekul galaktosa dan glukosa yang terbentuk dari reaksi transgalaktosilasi dengan bantuan enzim beta-galaktosidase. Struktur kimia dari galacto-oligosakarida bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, terdiri dari rantai galaktosa yang dihubungkan bersama dengan ikatan glikosidik 1-6 dan terikat pada terminal glukosa oleh ikatan glikosidik 1-3 atau 1-4. Selanjutnya yaitu ada penggunaan GOS. Galacto-oligosakarida digunakan dalam berbagai jenis makanan dewasa seperti bucket blocks, minuman dan susu formula pada kisaran 6 hingga 7,2 gram per liter bersama dengan fructooligosaccharides pada kisaran 0,6 hingga 0,7 gram per liter. Aplikasi lain adalah sebagai suplemen makanan, kosmetik, dan produk farmasi. Cara membuat galacto-oligosakarida yaitu galacto-oligosakarida ini secara alami terjadi pada susu pada konsentrasi yang rendah dan diproduksi secara komersial dengan enzimatis transgalaktosilasi dari laktosa gula susu sebagai substrat menggunakan enzim mikroba galaktosidase yang berasal dari kapang Aspergillus oryzae. Nah, enzim ini menggunakan salah satu dari 2 disakarida laktosa dalam reaksi enzimatik sebagai donor galaktosa dan laktosa kedua sebagai akseptor galaktosa untuk produksi galacto-oligosakarida. Kelebihan dari galacto-oligosakarida yaitu mudah larut, manis, tahan pada kondisi asam, tahan pada suhu tinggi, dan nilai kalorinya rendah. Yang keempat yaitu glukamanan. Menurut Katsuraya et al. Pada tahun 2003 menyebutkan bahwa glukamanan merupakan makanan dengan kandungan serat larut, air yang tinggi, rendah kalori, dan bersifat hidrokoloid yang khas.
struktur kimia dari glukomanan yaitu memiliki gugus asetil setiap 10 sampai 19 unit gugus karbon pada posisi C2, C3, dan C6. Gugus asetil tersebut berperan pada sifat fisikokimia glukomanan seperti sifat kelarutan glukomanan dalam air panas maupun air dingin. Penggunaan glukomanan selain digunakan untuk pengobatan suatu penyakit, glukomanan porang juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan makanan seperti pada mie dan pasta, dikarenakan kemampuan glukomanan yang sangat besar dalam mengikat air. Selanjutnya yaitu ada cara membuat glukomanan. Serbuk umbi porang ditimbang 4 gram dan dimasukkan ke dalam beaker gelas. Serbuk tersebut ditambahkan 50 ml NH4Cl 0,1% dan 100 ml air hangat dengan suhu 75 derajat Celcius. Dilakukan pengadukan menggunakan hot plate stirrer sentrifuge 2000 rpm selama 30 menit dan diambil filtratnya. Filtrat yang didapat kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 150 ml etanol 96% dan diultrasonik. Selanjutnya, lendir yang didapat disaring dengan dihasilkan kemudian dikeringkan dalam lemari pengaring selama 24 jam dan dilakukan penimbangan hingga bobot konstan. Identifikasi glukomanan ditentukan menggunakan instrumentasi Fourier transform infrared dengan menentukan gugus spesifik dari glukomanan umbi porang. Selanjutnya yaitu kelebihan dari glukomanan. Glukomanan yang terkandung dalam umbi porang memiliki sifat yang dapat memperkuat gel, memperbaiki tekstur, mengentalkan, menurunkan kadar gula darah, dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu inulin, FOS, GOS, dan glukomanan adalah prebiotik yang sering digunakan dalam makanan. FOS, GOS merupakan bagian dari oligosakarida fungsional, sedangkan glukomanan merupakan sumber dari prebiotik oligosakarida. Inulin, FOS, GOS adalah glukomanan dan glukomanan adalah prebiotik yang tidak dapat dicerna namun menguntungkan bagi tubuh manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Coba. Itu berapa menit? Nggak tahu. Coba berarti. Semoga aja ya. Di end dulu ya.